Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prototipe biopestisida yang berbahan aktif dari bakteri Serratia marchesans dan bakteri Bacillus thuringiensis. Prototipe ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Destiana Rizky A, NIM A1D017072, Anggit R, NIM A1D017095, dan Lailatul Ma'rifah, NIM A1D017175. Alasan mengapa perlu digunakannya biopestisida dijelaskan pada slide berikut ini. Prototipe biopestisida yang kami perkenalkan berbahan aktif mikroorganisme yaitu bakteri Serratia marchesans dan bakteri Bacillus thuringiensis. Alasan mengapa menggunakan kedua bahan tersebut karena merupakan bahan aktif biopestisida yang efektif dalam mengatasi organisme pengganggu tanaman, terutama hama dari ordo Lepidoptera. Selain itu, kedua bahan tersebut dapat berperan sebagai pupuk bagi tanaman. Bakteri Serratia marchesans dikenal juga sebagai bakteri merah karena dapat menghasilkan pigmen warna merah dan banyak dijumpai di tanah. Bakteri Serratia marchesans efektif mengendalikan hama dari golongan serangga seperti ulat, belalang, dan kutu. Bakteri Serratia marchesans juga dapat berperan sebagai pupuk. Hasil penelitian menjelaskan bahwa selain berguna sebagai biopestisida, bakteri ini juga dapat berperan sebagai pupuk, seperti menyediakan unsur P dalam tanah yang tidak tersedia untuk tanaman menjadi tersedia bagi tanaman. Bakteri Serratia marchesans juga dapat berperan sebagai biosorption pada logam berat seperti logam Pb. Bakteri Bacillus thuringiensis efektif mengendalikan hama serangga terutama dari ulat. Bakteri Bacillus thuringiensis menghasilkan toksin Bt yang menyebabkan terbentuknya pori di membran saluran pencernaan hama. Biopestisida yang kami buat memiliki bahan aktif dari bakteri Serratia marchesans, bakteri Bacillus thuringiensis, dan ekstrak daun tembakau. Bahan lain dalam formulasi yang kami gunakan yaitu molase. Molase sendiri merupakan penyedia karbon bagi bakteri. Kemudian ada azotobakter yang akan menyuplai unsur N pada tanah ketika nanti diaplikasikan, dan ekstrak kasting atau pupuk kandang yang telah matang sebagai bahan pembawa. Biopestisida yang kami buat ini mengandung 10% suspensi bakteri, 10% suspensi bakteri Serratia, dan 10% suspensi bakteri Bacillus thuringiensis. Bahan aktif yang kami gunakan merupakan bahan aktif campuran karena terdiri dari bakteri Serratia marchesans, Bacillus thuringiensis, dan ekstrak daun tembakau. Bentuk formulasi yang kami gunakan yaitu cair karena formulasi biopestisida cair lebih mudah untuk diaplikasikan. Target organisme pengganggu tanaman dari biopestisida yang kami buat yaitu larva dari ordo Lepidoptera, karena dari larva dari ordo ini umum dijumpai pada tanaman sayuran dan tanaman pangan. Kemudian jamur Xanthomonas oryzae pada tanaman padi dan penyakit akar putih pada tanaman karet. Toksisitas terhadap organisme pengganggu tanaman. Nilai LC50 untuk larva Eslitura yaitu 0,95 kali 105 CFU per mili. Dan untuk larva H. armigera pada 5 hari setelah aplikasi yaitu sebesar 0,44 kali 105 CFU per mili. Mortalitas maksimum ditemukan pada 72 jam setelah konsumsi formulasi dengan 0,95 kali 107 CFU per mili, dan kombinasi antara bakteri Serratia marchesans dan Bacillus thuringiensis akan meningkatkan mortalitas pada OPT. Biopestisida yang kami buat ini ramah lingkungan karena tidak menghasilkan residu yang berdampak negatif bagi lingkungan, baik air, udara, dan tanah.
Dosis aplikasi dari biopesida yang kami buat ini yaitu 10 cc per 1 liter air. Daya simpan dari produk biopesida yang kami buat adalah 2 tahun. Kisaran harganya berkisar 70.000 sampai 80.000 per botol. Dalam satu botol berisi 1 liter biopestisida. Cara aplikasi biopestisida yaitu dengan melarutkan sebanyak 1 tutup botol atau sekitar 10 cc ke dalam 1 liter air. Hasil campuran kemudian disiram atau disemprotkan ke tanaman setiap 2 hari sekali. Penyemprotan dilakukan pada pagi atau sore hari. Kemungkinan pemalsuan dari produk biopestisida yang kami buat ini kemungkinannya kecil. Hal ini dikarenakan jarangnya ada biopestisida yang menggunakan bahan aktif dari bakteri Serratia marcescens. Penggunaan bakteri Serratia marcescens sebagai biopestisida masih digunakan secara mandiri dan belum dikomersialkan, sehingga penggunaan bakteri Serratia marcescens memiliki kemungkinan yang besar di masa depan karena manfaatnya yang sangat banyak bagi tanaman dan bagi tanah. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.